Akhirnya aku bisa ngeliat isi rekening orang tua aku. Tapi aku nggak berharap banyak sih. Kita aja tinggal di rumah gubuk yang jelek ini. Apa? Saldo orang tuaku banyak banget. Berarti aku bisa minta beliin handphone baru dong. Mah, Pah, Ada apa sayang? bisa beliin aku handphone baru gak? Handphone baru? Kamu gila ya? Kenapa? Kita nggak punya uang untuk beliin kamu handphone baru. Kamu tahu kan keluarga kita ini kesulitan uang? Hai Ren, kamu kenapa kebingungan gitu? Mungkin gak sih sistem kita ini error nunjukin saldo orang tua kita? Gak mungkin Ren, sistem itu selalu akurat. Kenapa emangnya? Ya masa uang orang tuaku banyak banget, tapi mereka gak bisa beliin aku handphone baru. Dan selama ini kita tinggal di gubuk. Aneh banget, kalau gitu kamu harus tanya langsung ke orang tuamu Ren. Jangan-jangan ada yang mereka sembunyiin. Mah, Pah, uang kalian kan banyak. Kenapa kita harus tinggal di gubuk ini? Sepertinya sudah waktunya kita memberitahu dia. Ayolah, seenggaknya tingkat kekayaan aku 30%, biar aku nggak dibully. 100%, berarti aku kaya. Nak, kekayaanmu 100% ya? Kamu harus private itu, jangan sampai ada yang tahu. Kenapa, Mah? Ya, biar kamu tahu sifat asli teman-teman kamu kayak gimana. Mama bener juga. Oke, aku pergi ke sekolah dulu ya, Mah. Hai Rosa. Hei Ren, kita kayaknya udah nggak bisa berteman lagi deh mulai sekarang. Loh, kenapa? Tingkat kekayaanmu di private, pasti kamu miskin. Tingkat kekayaanku 50%, aku nggak level temenan sama kamu. Oke, hai guys. Mulai sekarang kamu nggak boleh masuk di kelompok kita lagi. Yes, kita semua nggak mau temenan sama orang miskin kayak kamu. Hai Beb, Hai Kevin, nanti malam kita jadi pergi ngedate kan? aku pikir-pikir kayaknya kita harus putus deh. Putus. Iyalah, aku gak mau punya pacar miskin. Jadi kamu putusin aku karena kamu pikir aku miskin? Ya di private udah pasti kamu miskin. Oke, kamu lihat nih. Seumur hidup dikurung atau potong rambut? Aku belum pernah potong rambut sejak kecil. Ren, ingat kamu nggak boleh potong rambutmu. Pilih selamanya dikurung. Tapi kenapa, Mah? Rambutmu bukan rambut biasa. Kamu akan terkena masalah besar kalau memotong rambutmu. Permisi, saya petugas kerajaan. Ada apa ya? Kami ditugaskan raja untuk mencari semua anak perempuan berusia 17 tahun untuk dibawa ke istana. Apa di sini ada anak perempuan berusia 17 tahun? Tidak ada anak perempuan di menara ini. Loh, kok Mama membohongi petugas kerajaan? Aku kan udah 17 tahun. Ren, Mama mau pergi sebentar ya. Kamu diam di menara ini. Jangan kemana-mana dan jangan berbicara dengan siapapun. Semua orang di luar sana jahat dan sangat berbahaya. Iya, Mah. Aku penasaran banget sama dunia luar kayak gimana. Aku belum pernah keluar dari menara ini sejak kecil. Hai Ren, Hah? Kamu siapa? Kok kamu tahu nama aku? Terus gimana caranya kamu masuk ke menara ini? iya dong, kamu kan satu-satunya orang yang gak pernah keluar dari menara. Kenalin, aku Rex. Rambutmu panjang banget. Sini aku potong. Jangan. Nanti Mama marah. Rambutmu udah lebih panjang dari kereta api, Ren. Apa kamu gak kesulitan? Sebenarnya aku juga pengen potong rambut ini, tapi dilarang sama Mama. Kamu gak curiga sama mamamu? Kenapa dia mengurung kamu di menara ini dan tidak mengizinkan kamu potong rambut? Aku nggak tahu, Rek. Oh iya, kamu gak mau lihat lampion di udara? Lampion apa? Iya, jadi hari ini adalah hari ulang tahun anak raja, dan mereka selalu menerbangkan lampion setiap tahunnya. Wah, pasti bagus banget ya. Coba aja aku bisa lihat langsung. Ayo kita ke sana bareng, lihat lampion itu. Gak bisa. Kalau Mama tahu aku pergi, dia bakal marah besar. Gak bakal ketahuan kok, kita akan pulang sebelum ibumu sampai di menara. Tapi Rex, kata Mama dunia luar itu seram. Aku takut. Udah, jangan takut. Aku akan jagain kamu apapun yang terjadi. Ayo kita berangkat. Wah, bagus banget lampionnya. Beruntung banget ya anak raja dan ratu. Princess telah hilang sejak kecil. Apa? Dia diculik penyihir jahat dan belum ditemukan. Ren, berani-beraninya kamu keluar dari menara. Mama. Siapa laki-laki kurang ajar ini? Pasti dia yang membawa kamu keluar dari menara. Rasakan ini. Mati kamu. Mah, jangan sakitin Rex. Sakit. Mah, tolong cabut sihirnya. Aku janji bakal selalu nurut sama Mama. Kamu janji? Iya Mah. Oke, Mama cabut sihirnya. Rex, kamu nggak apa-apa kan? Ren, cepat potong rambutmu. Tidak, jangan. Tidak mungkin. Saya ingin hidup abadi. Hah? Buta? Ren, nanti pulang sekolah jangan main ya, langsung pulang. Bodoh. Udah berani ya kamu sekarang ngelawan Mama?
Ren, aku cantik gak? Badut. Ih, maksud kamu aku kayak badut? Bukan, banci. Hah? Kayak badut banci maksud kamu? Ren, boleh pinjam buku IPS gak? Berisik. Kok kamu sekarang jadi kasar gitu sih? Ren mau curhat. Kemarin pacarku selingkuh sama cewek lain. Sedih banget. Bagus. Kok bagus sih? Aku harus gimana sekarang? Bikin bakso. Hah? Bikin bakso? Orang aku lagi gak nafsu makan. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian presentasi tugas minggu lalu ya. Ren, silahkan kamu maju ke depan ya. Woi, cepet Ren, maju. Ren, kamu denger gak sih ibu bilang apa? Maju presentasi sekarang. Berisik banget. Wah, berani banget dia. Udah dihukum aja, Bu. Jangan bilang kamu belum ngerjain presentasi ya. Bukan. Maju sekarang atau kamu... Badai besar atau cuaca panas? Mama kan lagi jemur kerupuk. Jadi cuaca panas aja lah. Ren, gara-gara lo milih cuaca panas, kita semua jadi gosong nih pas pelajaran olahraga. Ren, lo orang yang punya kekuatan nentuin cuaca itu kan? Tolongin kita dong, Ren. Aduh, lagi nggak bisa nih hari ini. Tapi aku punya kekuatan super lainnya nih. Namanya GoTube. Kamu bisa nonton video buat ngobatin gosong. Tanpa iklan dan gratis lagi. Tersedia mode pop-up juga loh. Nih, aku bantu downloadin di App Store dan Play Store. Cek deh di HP-mu. Oke, makasih Ren. Ren, besok mama sama papa pergi ke Amerika. Kamu pilih cuaca panas ya, biar nggak bahaya. Hah? Mama ngomong apa sih barusan? Orang lagi asik nonton juga. Wah, pagi yang cerah. Ren, mama sama papa berangkat dulu ya. Kamu jangan lupa. Jangan lupa apa maksudnya? Hari ini kan hari Senin, ada upacara bendera. Jadi badai besar aja deh biar nggak jadi upacara. Bisa tuker wajah atau tuker organ? Tuker wajah biar nanti bisa tukeran wajah sama yang cakep. Hai Ren, gimana kalau kita sweet? Kalau kamu kalah, kita tukeran muka. Boleh, aku jago sweet kok. Gamsweet? Yah, Yeay, gue menang. aduh gimana nih mukaku jadi kayak gini? Hai Tina, sweet yuk. Kalau aku menang, kita tukeran muka. Ini muka lo yang kayak alien itu. Tapi ya udah yuk. Gamsweet. Waduh. Yeay, aku menang. Akhirnya muka aku normal. Hai Marco. Hah? Anda siapa? Saya bukan Marco, saya Jamal. Oh, kalian tukeran muka? Cu, boleh pegangin tangan nenek? Iya, Nek. Makasih, Cu. Loh, mukaku? Akhirnya wajah nenek bisa kembali muda. Nek. Ma, Ren belum pulang sekolah. Belum, Pak. Pa, Ma, aku udah pulang. Hei, Anda nenek-nenek dari mana? Aku Ren, anak kalian. Kayaknya dia nenek gila deh. Loh, tebak kata dan dapatkan 900 juta. Boleh nih, gampang banget tebak kata doang mah. Tapi Ren, kamu cuma punya 3 kali kesempatan loh. Sekali tebak juga udah pasti berhasil mah. Cluenya L. Pasti kancil. Aduh, kok salah? Sekarang cluenya jadi K sama L. Ren, kamu mikir dulu baru nyebut. Iya mah, pasti kali ini bakal berhasil kok. Coba kebal. Ya salah lagi. Gila, lo jangan ngasal dong. Kesempatan lo sisa 1 sekarang. Udah dapet 2 clue, jangan sampai salah. Aku harus berhasil dapetin 900 juta ini buat beli batagor. Sinta, kamu udah berhasil nebak kata belum? Aku gagal, Ren. Kata-katanya di luar ekspektasi banget. Aku kira bakal gampang nebak kata ini. Ren, jangan-jangan kata itu kidal. Coba deh lo tebak itu. Kak, coba kerikil deh. Pasti bener. Aduh, bingung. Ini kesempatan terakhir aku. Kak, lawan katanya besar apa? Kecil. Hore, berhasil. Kakak kan katanya cuma mau beli batagor, berarti 899 jutanya buat aku. Iya sih. Tantangan kedua hadiahnya 2 miliar. Wow, makin banyak. Cuma 4 huruf, easy game. Depannya U. Ular, Kak. Enggak, pasti usus. Ya, sisa 2 kali kesempatan deh. Udah, makanya kakak diem aja, ikutin aku. Coba unta, Kak. Unta. Salah, Dek. Kamu so tahu sih. Sisa 1 kali kesempatan deh. Kak, aku dapet clue nih. Apa yang terus naik tapi tidak pernah turun? Umur. Salah, dikit lagi. Usia. Yeay, dapat 2M. 1,9 M-nya buat aku ya, Kak. Kan aku udah bantuin. Wah, hadiah kali ini 3M. Cuma 5 huruf. Kak, clue-nya dia bisa digunakan jika dipecahkan. Jadi selama ini pekerjaan Papa mafia. Pah, mereka siapa? Kok pakaiannya hitam-hitam semua? Iya, mereka semua anak buah papa. Nak, jangan lupa ya, hari ini kamu sudah mulai masuk ke sekolah baru. Iya, Pak. Tapi kenapa aku harus pindah sekolah?
Aku kan udah nyaman di sekolah yang lama. Pokoknya kamu rahasiakan saja pekerjaan papa ya. Ini sekolah barunya ya? Hei, anak baru ya? Iya. Kelihatannya lo culun. Pekerjaan ayah lo apa? Ayahku pedagang cilor. Yuh, anak tukang cilor. Kalau gitu lo nggak boleh masuk kelas eksklusif. Masuk kelas buangan aja sana. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas eksklusif ini. Sebutkan nama dan profesi ayah kalian ya. Nama ayah saya Zulkifli, profesi CEO. Nama ayah saya Atang Kopling, profesi direktur. Giliran kamu anak baru. Aku. Nama ayah Saipul, profesi pedagang cilor. Astaga, kamu boleh keluar dari kelas Tapi ini. bu, keluar udah anak tukang cilor miskin. Berisik kamu, nggak usah ikutan deh. Hei anak cilor, berani-beraninya ya lo ngelawan gue tadi. Lo nggak tahu sekolah ini udah dibeli sama ayah gue. Dan gue bisa nyingkirin lo kapan aja. Aku nggak takut, singkirin aja kalau bisa. Hilih, anak tukang cilor aja belagu. Kalau ayah aku datang ke sini, sekolah ini bisa hancur. Gerobak cilor ayah lo kali yang bakal dihancurin sama ayah gue. Guys, itu ayahnya Sisil datang ke sekolah. Hei, kamu pasti anak kurang ajar yang mengganggu Sisil ya? Ada apa ya om? Saya beri peringatan kepada kamu. Kamu harus tunduk sama Sisil. Kalau tidak, hidupmu akan berakhir menyedihkan. Dasar anak tukang cilor. Ayah dan anak sama-sama jahat. Hei miskin, lo nggak boleh duduk di situ. Itu kursi khusus orang kaya. Cuma Sisil yang boleh duduk di situ. Capek banget ya aku ladenin orang-orang ini. Ren, berani-beraninya ya kamu mengancam Sisil? Ayahnya pemilik sekolah ini. Dia duluan bu yang cari gara-gara. Kamu ibu hukum, bersihkan semua toilet di sekolah ini. Kasian banget si culun. Makanya jangan cari gara-gara sama gue. Tunggu aja kamu bakal nyesel. Udah deh, nggak usah banyak omong kosong. Gue kasih kesempatan deh buat minta maaf sama gue. Dengan cara cium kaki gue sekarang. Gila ya kamu. Siapa juga yang mau minta maaf? Halo pa, Ada apa nak? aku nggak betah di sekolah ini. Semuanya jahat, aku dibully. Apa? Nanti papa akan ke sana. Kamu boleh publik pekerjaan papa ya nak? Siapa? Ren, lagi-lagi kamu berulah. Kata Sisil kamu memecahkan jendela kantor. Iya bu, Bukan aku bu, aku difitnah. mampus lo anak tukang cilor. Oke, ibu akan memberikan kamu hukuman yang berat, Ren. Kalian keterlaluan. Aku akan kasih lihat siapa ayah aku sebenarnya. Halah, mana? Siapa ayah lo sebenarnya? Sebentar, kayaknya tombol publiknya error. Bu, mending hukumannya ditambahin aja deh. Ren ini udah anak tukang cilor, pembohong lagi. Jangan dengerin dia bu. Papa aku sebenarnya mafia. Gak usah kebanyakan ngayal deh lo. Pembohong, kau pembohong. Sudah, cukup ya Ren. Hukumanmu berlutut, kelilingi lapangan sebanyak 30 kali dengan lututmu. Apa? Lapangan kan panas banget bu. Udah gue taburin pasir di lapangan, selamat tersiksa. Aduh, sakit banget lututku. Luka-luka semua. Ini tombol publiknya masih error kah? Wah, akhirnya. Hehe culun, cepetan bukain kaos kaki gue nih. Buka aja sendiri. Gak punya tangan ya? Wah, udah berani nih si culun. Mau disiksa lagi ya? Lihat siapa ayahku. Mafia. Lo pikir gue bakal percaya gitu? Itu pasti rekayasa. Bu, aku udah bisa buktiin pekerjaan ayahku. Anak ini beneran gak bisa terima nasib ya jadi anak tukang cilor. Oh iya, untuk ranking 1 lomba matematika kemarin jatuh kepada Sisil. Selamat ya. Tapi bu, nilaiku kan lebih tinggi daripada Sisil. Yeay, dapat piala. Anak CEO lebih pantas dapat juara 1 daripada kamu.